saat ini berada di bawah kepemimpinan Republik Indonesia beserta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia akan segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Kita sambut bersama-sama dengan sebuah penyambutan Anggaro sebagai bentuk memberikan optimisme dan keberanian Tobarani Kabupaten Goa. Kita sambut Anggaro, disilahkan. Angin kareng naik kambe lekau kayu amir kongi nama runang lekau kayu yasani madidiaji di runang kateje naik kareng naik kambe batang mamayu asolong kojene nama mayu batang kayu yasani sompo bonampi janyu kate jarung kareng naik kambe banam panjai anta lekau jarung nama minawang banam panjai yasani lambus binakon tutojeng maka nama maki mai kareng naik kambe mapajari manyabu maki mai kareng naik kambe maparupa kunasalan tagambaya aruk relekanta pang kajeraku tindra patunjok pawangan riboko pasang tanjari tuma kanaya kareng tatana rupai janjinda sikam majinne aruk relekanta dasina terima sabal latala. Prosesi Anggaro tentunya pembagian filosofi yang bertujuan untuk menambah semangat juang dengan nilai yang terkandung di dalamnya, dimaknai sebagai bentuk jati diri seorang pria sejati yang sesungguhnya untuk menyatakan eksistensinya sebagai kesatria prajurit yang melawan korupsi. Hadirin disilakan duduk kembali. Mohon izin untuk media, kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Mengabadikan desa melalui foto, ramah senyum berseri-seri. Terus berbenah desa Pakato menjadi jamaah anti korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Firly Bahuri beserta seluruh pejabat KPK yang hadir. Yang kami hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Yusharto Huntoyunggo. Yang kami hormati Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD, dalam hal ini diwakili oleh
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Awan Dormawandu. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Petrus Renar Golosa MM, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN Bapak Sufyan Syarif. Yang kami hormati para gubernur yang telah hadir, tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Kofifa Indar Parawangsa. Gubernur Lampung Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi. Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansa SEMSC. Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Gubernur Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Dr. Insinyur Audi Junaldi. Gubernur Bali Bapak Dr. Insinyur Iwayan Koster MM yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali Bapak Cok Oka Arta Ardana Sukawati. Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, dalam hal ini diwakili oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Laiskodet SHMSI yang diwakili oleh Asisten 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Sutarmiji SHMHum, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang kami hormati Panglima Divisi Kostrat 3 Bapak Majen TNI Dwi Darmadi Esos MIP. Yang kami hormati Pangdam 14 Hasanuddin Bapak Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad. Kapolda Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Raden Febritianto SHMH. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Andi Ina Kartika Sari SHMSI. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Sahrial Sidik SHMH. Bupati Kabupaten Goa Bapak Dr. Adnan Purita Ihsan SHMH. Wakil Bupati Goa Bapak Haji Abdul Rauf Malagani SOS MSI. Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Selatan. Para pimpinan Forkopimda Kabupaten Goa. Ketua DPRD Kabupaten Goa. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Goa. Sekretaris Daerah Kabupaten Goa. Para camat se-Kabupaten Goa. Para kepala desa se-Kabupaten Goa yang hadir total 121 kades, boleh tepuk tangannya hadirin sekalian. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM dan organisasi masyarakat. Rekan-rekan media baik nasional maupun lokal. Dan tentunya masyarakat Desa Pakato dan seluruh undangan yang sama kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 7 Juni 2022 kita dapat hadir bersama di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa dalam rangka Pembentukan Percontohan Desa Anti Korupsi tahun 2022. Dengan mengusung tema berawal dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi.
Dan kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, selama terlaksananya acara ini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Baik, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Kami berikan kesempatan kepada awak media yang terdaftar untuk beberapa saat dapat mengabadikan momen di bagian depan. Disilahkan. Sekali lagi persilahkan kepada awak media, kami berikan waktu beberapa detik untuk mengabadikan momen. Kami persilahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Rekan-rekan media, cukup dan terima kasih. Sekali lagi kami persilakan rekan-rekan media untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, program Desa Anti Korupsi tahun 2022 mengusung tema berawal dari desa kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi, dan sebuah program hasil kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan program pemberdayaan peran serta masyarakat. Untuk itu akan kita simak bersama penyampaian laporan kesiapan program Desa Anti Korupsi oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Untuk itu kepada Bapak Wawan Wardiana kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli pinang di pasar Jumat lebih murah di pasar pagi. Jawab salamnya belum semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di pasar Jumat, keluar pasar ketemu Raisa. Jawab salamnya sudah semangat, mudah-mudahan tidak terpaksa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Firly Bahuri, yang saya hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Andes Halim Iskandar MPD, yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Yusharto Kuntoyungo, yang saya hormati Menteri Keuangan, yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawan Nuh, yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional, yang diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN, Bapak Sufan Sarif, yang saya hormati para gubernur, dalam hal ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, ST, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Hajah Hovifah Indar Parawansa MSI, Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Bapak Cok Oka Arta Ardana Sukawati, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Julki Filmansah, SE, MSc, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, ST, yang diwakili oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Asisten 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang saya hormati Panglima Divisi 3 Kostrad, Bapak Maijen TNI Dwi Darmadi Esos, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada kesempatan ini, Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad, Kapolda Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Nana Sejana, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Raden Febri Trianto SH, MH, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari, SH, MSI, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Sahrial Sidik, SHMH, yang saya hormati Bupati Goa, Bapak Dr. Adnan Purica Ihsan, SHMH, beserta seluruh wali kota dan bupati seprovinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Goa, Ketua DPRD Kabupaten Goa, Ketua Pengadilan Negeri Goa, para pejabat di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Goa, serta yang saya banggakan, para kepala desa se-Kabupaten Goa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM dan organisasi masyarakat, serta rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, serta seluruh hadirin dan undangan di acara pembentukan percontohan desa anti korupsi tahun 2022 yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam anti korupsi. Pertama-tama tentunya kita tiada henti, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya alhamdulillah wa syukurilah, karena ridho dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk memulainya kegiatan pembentukan percontohan desa anti korupsi tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kesiapan pelaksanaan kegiatan pembentukan percontohan desa anti korupsi di tahun 2022 sebagai berikut. Yang melatar belakangi kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan peluncuran program desa anti korupsi yang telah dilaksanakan oleh KPK pada tanggal 1 Desember tahun 2021 di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat telah menguncurkan dana khusus untuk desa sejak 2015 hingga 2021 ini hampir 400 triliun rupiah. Dengan harapan tentunya bahwa dengan kenaikan nilai angka atau anggaran ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran, sehingga terjadinya kenaikan tingkat ekonomi masyarakat yang semakin baik. Namun, demikian faktanya angka kemiskinan di desa masih terbilang cukup tinggi, yakni 12,53% per September tahun 2021, atau sekitar 14,64 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia ini masih masuk ke dalam kategori kemiskinan. Dan banyak terjadi kebocoran-kebocoran pengelolaan anggaran desa sebagai akibat adanya perilaku anti korupsi atau perilaku korupsi, oleh aparat pemerintah desa yang berdasarkan data sepanjang kurun waktu 2015-2021 itu sudah terdapat 601 kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 686 orang. Situasi demikian menunjukkan bahwa perilaku korupsi sudah merambah sampai dengan tingkat desa yang notabene adalah ujung tombak negara Indonesia atau sistem pemerintahan terkecil yang ada di negara Indonesia. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan, sekaligus perlu adanya sebuah upaya yang dilakukan secara bersama guna melakukan pemberantasan korupsi secara signifikan dan konsisten serta berkesinambungan. Maksud kegiatan ini adalah bagaimana kita mengupayakan agar menyamakan persepsi dan menginformasikan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tindak pidana korupsi sudah merambah di semua lini, termasuk di desa. Sehingga sudah saatnya kita selaku warga negara Indonesia dan selaku bagian dari masyarakat desa untuk bangkit dan secara bersama-sama melawan adanya perilaku korupsi. Caranya adalah salah satunya dengan ikut berperan serta dengan mewujudkan desa anti korupsi di wilayah masing-masing sesuai indikator desa anti korupsi yang telah dibuat oleh KPK. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajak seluruh aparat pemerintahan, kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah pada semua tingkatan serta seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama-sama melawan korupsi dan turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi dan berperan serta secara aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bebas korupsi dimulai dari desa. Dengan tekad berawal dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Ketua KPK, Bapak, Ibu, dan undangan sekalian yang saya hormati, adapun pelaksanaan kegiatan pembentukan percontohan desa anti korupsi yang akan dilakukan di tahun 2022 ini adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan pembentukan percontohan desa anti korupsi sudah dimulai sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2022 melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap observasi, yaitu mengecek dan memilih beberapa desa yang akan dijadikan proyek percontohan desa anti korupsi.
Ini sudah dilakukan sejak bulan Februari sampai bulan April yang lalu, bersama-sama dengan teman-teman dari Kemendesa, Kemendagri, dan Kemenq. Yang kedua adalah tahap bimbingan teknis, yaitu kegiatan pembentukan desa anti korupsi. Setelah sebelumnya memilih satu desa dari hasil tahap observasi untuk dijadikan percontohan desa anti korupsi, sesuai indikator dari buku panduan yang sudah dibuat oleh KPK dengan melibatkan teman-teman dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah kick off-nya sudah akan kita lakukan di hari ini 7 Juni 2022 di Desa Pakato, Kabupaten Bonto Marannu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tahap yang ketiga adalah tahap penilaian, yaitu kegiatan penilaian yang melibatkan kementerian terkait dan pemerhati anti korupsi untuk menentukan apakah desa tersebut layak disebut sebagai desa anti korupsi atau tidak. Dan ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pemberian penghargaan atau tahap awarding, yaitu tahapan untuk memberikan pengakuan bahwa desa terpilih dimaksud sudah memenuhi indikator desa anti korupsi yang pengukuhannya insya Allah akan dilakukan oleh pimpinan KPK, juga kementerian terkait akan dilaksanakan pada bulan November atau Desember tahun 2022. Adapun 10 desa yang akan dijadikan proyek pembentukan percontohan di tahun 2022 ini adalah yang pertama, Desa Kamang Hilya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Boleh kasih aplaus. Yang kedua, Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa Cibiruwetan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang kelima, Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 6. Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. 8. Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Detusuko Barat, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 9. Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang terakhir adalah di sini, Desa Pakato, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi, bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, serta dibantu oleh beberapa konsultan. Sarana dan prasarana yang digunakan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kabupaten, dengan tetap mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di desa terpilih. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembentukan percontohan desa korupsi dibiayai seluruhnya oleh anggaran Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK. Demikian pimpinan laporan kesiapan pelaksanaan kegiatan dimulainya atau kick off pembentukan percontohan desa anti korupsi ini dibuat dan dilaporkan. Selanjutnya, pada saatnya nanti berkenan Ketua KPK untuk memberi kata sambutan dan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan percontohan pembentukan percontohan desa anti korupsi yang akan dilaksanakan pada 10 desa terpilih pada tahun 2022 ini. Daunnya ibu-ibu dikenal dengan aglonema. Kok nggak ada cakepnya? Daunnya ibu-ibu dikenal dengan aglonema. Banyak yang senang dan menjadi saksi. Di Goa ini kita kumpul bersama untuk membangun desa anti korupsi. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wawan Wardiana atas penyampaian laporannya. Hadirin, salah satu tujuan pembentukan percontohan desa anti korupsi yaitu untuk mendorong perbaikan tata kelola yang bebas dari korupsi sekaligus mendorong masyarakat berperan serta dalam pemberantasan korupsi untuk secara bersama-sama mewujudkan desa anti korupsi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah pemutaran video promo desa anti korupsi. Seperti apa videonya? Langsung saja, inilah dia. Boleh berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu boleh berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, suatu kebanggaan masyarakat Kabupaten Goa, khususnya Desa Pakato yang berada di Kecamatan Bonto Maranu, sebagai salah satu desa terpilih dari program percontohan desa anti korupsi tahun 2022. Untuk itu akan kita dengarkan bersama sambutan Bupati Goa kepada Bapak Dr. Adnan Purita Iksan Yasilimpo SHMH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran min nahli. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan banggakan serta kita muliakan Bapak Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Firly Bahuri bersama dengan seluruh jajaran, Bapak Deputi dan seluruh direktur yang sama-sama kami hormati dan banggakan, yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Menteri Desa PDTT, Bapak Dr. Andes Halim Iskandar MPD bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Desa yang sempat hadir, yang sama-sama kami hormati dan banggakan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Inspektur Jenderal Bapak Awan Nurmawan yang mewakili
Ibu Menteri Keuangan, yang kami hormati dan banggakan Bapak Deputi Bidang Pencegahan yang mewakili Kepala BNN, yang kami hormati dan banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Ibu para gubernur yang sama-sama kami hormati dan banggakan, yang minta maaf kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati dan banggakan seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, Forkopimda Kabupaten Goa, seluruh Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan yang sama-sama kami hormati dan banggakan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK. Yang kami hormati dan banggakan seluruh camat se-Kabupaten Goa, para kepala desa se-Kabupaten Goa dan seluruh lurah se-Kabupaten Goa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh perempuan, tau-toa sari batang, tu malak biriku ngasih yadnya kahadere, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara kick off program Desa Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua KPK yang kami hormati dan banggakan bersama dengan seluruh Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kami hormati dan banggakan. Izinkan kami menyampaikan pertama bahwa Kabupaten Goa, pemerintah Kabupaten Goa telah melaksanakan survei serologi atau survei prevalensi yang mengukur antibodi COVID-19 untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Goa. Dan alhamdulillah antibodi Kabupaten Goa ini sudah mencapai 98,8%. Olehnya itu kegiatan seperti ini Pak Ketua sudah bisa dilaksanakan di Kabupaten Goa. Yang kedua, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ketua, Bapak Menteri yang kami hormati dan banggakan, izinkan kami atas nama pemerintah dan mewakili masyarakat Kabupaten Goa menyampaikan terima kasih, rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas ditunjuknya Kabupaten Goa sebagai salah satu desa percontohan anti korupsi. Bersama dengan 10 desa yang bersama dengan 9 desa lain yang bersama-sama dengan Desa Pakatto. Ini tentu merupakan anugerah dan juga tentu menjadi penghargaan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa. Mudah-mudahan dari Kabupaten Goa ini, Sulawesi Selatan insya Allah ke depannya bisa terbebas dari korupsi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua, Pak Menteri yang kami hormati dan banggakan, Kabupaten Goa ini luas wilayah terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 18 kecamatan, 121 desa dan 167 desa dan kelurahan, 18 kecamatan. Dan alhamdulillah penduduk Kabupaten Goa saat ini 768.000 Pak Ketua. Sehingga insya Allah dukungan untuk menjadikan Pakatto sebagai desa anti korupsi, insya Allah seluruh elemen masyarakat bersedia untuk mendukung agar desa Pakatto ini bisa betul-betul menjadi percontohan desa anti korupsi baik di Sulawesi Selatan maupun di seluruh desa yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, memang di dalam membangun Indonesia dan Kabupaten Goa yang lebih baik dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak yang ada. Mudah-mudahan kolaborasi antara KPK, Kementerian, Pemprov dan juga pemerintah Kabupaten Goa bisa mewujudkan daerah, bangsa, negara yang lebih baik dan masyarakatnya makin sejahtera di masa yang akan datang. Oleh karena itu sekali lagi izinkan kami menyampaikan terima kasih atas ditunjuknya Desa Pakatto sebagai desa anti korupsi. Semoga kita semua selalu sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa kogoa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Goa, Bapak Dr. Adnan Purihta Ihsan SH MH yang telah menyampaikan sambutannya. Sebagai bentuk sukacita masyarakat Desa Pakato, terkhusus lagi masyarakat Kabupaten Goa yang telah terpilih sebagai percontohan desa anti korupsi. Maka sesaat lagi sebagai bentuk apresiasi kami akan kami persembahkan tari Pakuru Sumanga dari Sanggar Seni Sirajuddin. Hadirin sekalian, terimalah tari untuk Indonesia, tari Pakuru Sumanga. Boleh berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah.
tangan yang paling meriah hadirin. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak dua kali, yang kedua biasanya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, kalau yang kedua pasti kencang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Komjen Firly Bahuri. Tentu yang kita hormati para deputi, para direktur dan jajaran KPK Republik Indonesia. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar MPD. Yang kita hormati Bapak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Bapak Yusarto Untoyungo. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan Ibu Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Awan Nurmawan. Yang kita hormati tentu Kepala Badan Narkotika Nasional yang diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN, Bapak Sufyan Syarif. Yang kita hormati para gubernur, hadir gubernur-gubernur kebanggaan kita. Pertama, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Haja Khofifah Indar Parawansa. Ini kalau dengar Parawansanya ini tidak asing bagi kita, karena beliau adalah orang setengah sini sudah. Kemudian yang saya hormati tentu yang kita banggakan, Gubernur Jawa Tengah, kencang suaranya. Kalau pemilihan sudah langsung selesai nih. Bapak Haji Ganjar Pranowo. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan Bapak Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi. Kemudian Bapak Gubernur NTB, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan ini juga orang sini sebenarnya nih. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Audi Junaldi. Beliau bahkan sering menyusup masuk ke wilayah saya, tidak bilang-bilang. Apalagi kalau Ibu Gubernur Jawa Timur, kadang-kadang ketemu di pesta, ada duduk, Ibu Gub tidak bilang-bilang datang di sini. Kemudian tentu Bapak Wakil Bupati Bali, Bapak Cok Oka Ardana Sekawati. Kemudian Bapak Gubernur Jawa Barat, tentu kita doakan juga turut berduka cita, mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya dari putra tersayang beliau yang dalam ini diwakili oleh Bapak Inspektur Daerah Jawa Barat. Kemudian yang kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Leskodat yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Provinsi NTT. Kemudian juga Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bapak Kadis PMD, Ibu Kadis PMD, mohon maaf. Kemudian yang kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan, Ibu Andina Kartika Sari, kemudian Bapak Kapolda, Bapak Injen Nana Sujana, kemudian ini orang tuan rumah juga ini, Bapak Pangdam Majen TNI Andi Muhammad. Kemudian Bapak Kajati, Bapak Raden Febri, kemudian tentu yang kita hormati Bapak Pangdip 3 Kostrat. Kemudian yang kita hormati, yang kita cintai bersama, orang cakep kita Bapak Bupati Goa. Mana suaranya Goa? Rewa kok Goa? Wah. Kemudian yang kita hormati tentu
para ketua DPRD, anggota DPRD, Forkopimda, Sekabupaten Goa, para camat. Mana suaranya Bapak Camat? Wah, takut sama Pak Bupati pasti. Kemudian para lurah, para kepala desa. Kalau ini setengah takut sama bupatinya biasanya. Kemudian para tokoh agama yang hadir pada hari ini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tentu yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, organisasi masyarakat, pejabat, dan seluruh tentu hadirin sekalian, insan pers, cetak elektronik. Mohon maaf, ada Pak Ketua Pengadilan yang saya cintai, saya banggakan. Beliau juga orang sini, orang Jeneponto beliau. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Mohon maaf juga ada bupati-bupati wali kota, ada wali kota Makassar, wali kota Parepare, Wandia Palopo, ada Bupati Bantaeng, Bupati Bulukumba, Bupati Bone, baru hadir semua Jeneponto. Kalau ketua PKPK datang ini ramai sekali kita ini. Pokoknya kita semangat sekarang ini. Ada Bupati Sopeng dengan songkoknya, kemudian Bupati Pindrang, Bupati Pangkep, Bupati Luwu Utara. Ramsi kita sudah bantu, tinggal dikerjakan. Siap, siap. Kita siap dan terus bekerja. Kemudian ada Wajo, Toraja, kemudian ada Luwu dan ada Toraja Utara, Tanah Toraja, ada Takalar, Selayar, kemudian Sidrap, Sinjai, Maros, dan kemudian Enrekang. Hadir semua Bapak Ketua KPK yang kita cintai dan seluruh gubernur hadirin sekalian saya cintai. Tentu kedua juga kita syukur, puji syukur kehadirat Allah Rasulullah, salawat atas salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pemimpin-pemimpin yang manah dan dapat berhujah di hadapannya kelak. Pertama-tama tentu saya yang patut bersyukur dan berbahagia bersama Bapak Bupati karena terpilihnya Desa Pakato, Kecamatan Bonto Marano. Memang ini bukit selalu berbahagia, Pak. Luar biasa, dan ini adalah puncak kebahagiaan karena satu dari 2.255 desa yang terpilih di Sulawesi Selatan adalah di Pakato ini. Mana kepala desanya? Berdiri dulu kepala desa. Wah, memang. Makanya dapat tempat duduk spesial di depan. Mudah-mudahan nanti luar biasa tambah meningkat ya. Yang lain nanti tinggal saling diskusi. Tentu kami perlu berbahagia. Sebenarnya ini bukan pertama dalam pengawalan anti korupsi di Sulawesi Selatan dari Korgak, dari KPK. Karena memang KPK ini sudah menganut, sebagaimana disampaikan kemarin Bapak Ketua, sudah ada trisula. Pertama ini memang bagaimana mengedukasi, mencegah, penindakan adalah terakhir. Istilahnya memang terakhirnya adalah yang kencang-kencang. Tetapi di depan sudah ada lampu hijau, ada lampu kuningnya dan ada lampu merahnya. Ini persis sekali ini. Dan kami sangat menikmati karena kami perlu catat-catat dan kami juga buat tadi tulisannya bahwa memang banyak sekali yang telah manfaat kami dapatkan dengan pendampingan dari KPK. Ada pembentukan Korga KPK, kami di Regional 4, dan mulai dari aset. Kalau kami hitung-hitung dari pendampingan KPK ini real, bahwa dan juga kejaksaan dan kepolisian yang membantu kami dan juga TNI, kami telah menyelamatkan beberapa aset, termasuk yang terbesar terakhir kemarin adalah Almarkas 7 triliun nilainya. Ini kami masih berjuang terus atas arahan Bapak KPK untuk kemudian memproses yang menggugat ini. Karena kenapa kita harus teruskan ke pidana? Kenapa? Mereka juga klaim tentang tol, mereka klaim pelabuhan. Kita tidak tahu mau tinggal di mana kalau semuanya diambil. Tapi ini kita harus berjuang dan kelihatan bahwa ternyata surat dan dokumen yang mereka melakukan setelah direview oleh teman-teman dari KPK dan sebagainya adalah kelihatan di atasnya, kopnya adalah pakai TJ, ejaan lama, ejaan baru tulisan bawahnya. Bahkan saya disampaikan dari Jawa Timur katanya ada juga kalah karena kenapa? Karena tintanya, stempelnya itu tidak diproduksi di tahun berkenaan. Luar biasa KPK memberikan kita guideline selama ini pendampingan dan sebagainya. Tapi mereka bekerja sunyi senyap di wilayah dan tentu memberikan dorongan dan motivasi. Yang berikutnya beberapa aset-aset kami, termasuk Gedung Juang, kemudian gedung yang kita tertibkan tidak lain adalah tentu pendampingan daripada KPK, Kejaksaan, TNI, Polri yang selalu membantu kami dalam upaya-upaya penertiban Sulawesi Selatan. Ini baru aset.
Dan kemudian Barjas PBJ, kami juga didampingi selama 1 tahun. Dari posisi yang tidak hijau, terakhir kita sudah posisi hijau PBJ kami. Dan kami perlu sampaikan bahwa dari 25 kabupaten kota Pemprov, ini kami sudah masuk zona hijau. Kenapa? Kami ikuti terus apa yang harus kami lakukan. Dan saya rasa teman-teman kami bisa jauh lebih hebat di kabupaten kota ini. Bisa jauh lebih hebat untuk kemudian mengikuti kalau tinggal sudah platform, patronnya sudah ada. Yang berikut apa pendampingan lagi? Manajemen ASN, tata kelola sistem kerjasama. Kami kemarin sejak 2012 tidak pernah dapat pendapatan kerjasama kami. Tapi begitu masuk dan dibantu bagaimana direview, dianalisis, sudah ada penghasilan masuk. Lumayan, sudah ada pendapatan kita dapatkan dari beberapa investasi yang kerjasama dengan Pemprov. Artinya apa? Ada pemasukan, ada penertiban aset, ada kemudian bagaimana mengawal sistem pengadaan barang dan jasa. Karena di sinilah kunci-kunci sering terjadi persoalan-persoalan. Dan sekarang saya berbahagia karena KPK mau turun ke desa. Dan kalau kita lihat, desa ini adalah bisa dihitung 2 kabupaten di Sulawesi Selatan anggarannya totalnya. Di Sulawesi Selatan ini 2,3 triliun. Dan kabupaten ini rata-rata 1 triliun plus minus jumlahnya. Kalau average rataan bahwa dia adalah representatif daripada kabupaten ke-25 dan dia adalah representatif ke-26 dari 24 kabupaten kota yang kita miliki. Karena mereka memiliki anggaran mengelola APBD sendiri. Banyak yang bilang, ini kan desa, wilayahnya. Tapi ingat, desa adalah ujung tombak. Mereka memiliki kelengkapan jauh lebih lengkap. Bahkan kami di provinsi, mereka memiliki imam desa, mereka memiliki polisi, memiliki tentara, memiliki tokoh masyarakat, memiliki petani dan sebagainya, dan langsung bekerja di tempat. Dan hasilnya adalah kita sudah lihat di Sulawesi Selatan dapatkan 1.200 km terbangun sejak ada anggaran desa. Tetapi tidak sedikit juga, nanti ini Pak Ketua yang menyampaikan, tidak sedikit juga selalu orang bilang kalau mau bikin, katanya ada masalah bikin kegiatan acara, biasanya kalau ada acara ada pasti sedikit kekurangan. Ya biasalah, kalau tidak mau ada kekurangan jangan bikin kegiatan, pasti tidak ada kekurangannya. Nah seperti itu. Istilahnya bikin acara pesta dan sebagainya, ada yang itu kecut, banyak garamnya, makanannya tidak enak, tidak cukup kursinya, saya datang tidak ada. Kena bikin acara. Coba kalau tidak bikin acara, tidak ada kekurangan pasti. Saya juga Pak Ketua, saya di demo beberapa ruas, saya tahu sekali, tapi saya harus membalasnya, menjawabnya dengan pekerjaan. Dan ada satu ruas di Makassar dan di kota wilayah sekitarnya, saya itu banyak yang mendemo saya. Padahal jalanan itu sudah rusak sejak saya kuliah asistensi, saya sudah tahu itu jalan tidak pernah diperbaiki. Kenapa pada waktu saya di demo, saya tidak merasa cemburu, saya merasa bahwa itu adalah parameter masyarakat melihat, sudah ada yang dikerja, kita harus memperjuangkan juga wilayah kita masing-masing. Tidak apa-apa, muncul di mana-mana, karena kenapa? Sudah ada kegiatan kita lakukan, sehingga ada pasti yang lain. Kami juga mau, saya sangat mencintai dengan adanya masukan, karena itu adalah kritikal membangun. Kritik membangun itu sangat penting. Memang pahit-pahit sedikit, tapi dia obat bagi kita. Itu saya rasa sangat baik. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, bahwa pada kesempatan ini juga selalu ada bilang bahwa ini kan desa kecil, tidak ada pekerjaan yang besar kalau tidak ada pekerjaan yang kecil. Dan tidak ada pekerjaan yang selesai kalau tidak dimulai. Maka mulailah. Karena kalau kita menghitung-hitung besarnya masalah dari semua desa, ratusan sampai hampir ribuan yang bermasalah kepala desa, inilah kita proteksi. Ada kegiatan, tapi turunnya KPK bersama seluruh jajaran, tentu ini akan memberikan efek-efek positif dan menjadi starter ataupun memberikan efek sebagai pilot project di desa sekitarnya. Mudah-mudahan Pak Kato ini bisa menjadi pilot project dan bisa menjadi rujukan untuk seluruh desa di Sulawesi Selatan, sehingga meringankan beban kami. Kami tinggal memberikan supervisi, kami tinggal memberikan anggaran dan sebagainya, karena mereka sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan sistem perbendaharaan, sistem pelayanan publik yang baik, pengelolaan APBD, dan kemudian bagaimana mereka adalah perform di dalam pertanggungjawaban perbendaharaan keuangan dan akuntansi di desa masing-masing. Harapan terakhir tentu kami ucapkan selamat datang Pak Ketua. Tidak banyak profesi yang didatangi, makanya saya dengar tadi saya juga bersyukur karena kami adalah datang yang pertama, dan kami merasa bangga bahwa Bapak Ketua KPK langsung turun di lapangan, dan itu wujud bahwa perhatian yang besar kepada desa kita. Karena kenapa? Memegang peran penting. Desa adalah cikal bakal dan dia adalah miniatur daripada Indonesia dan ikan akan membentuk kecamatan,
kabupaten, provinsi, dan kami sudah hadir. Desa kami bagus, 2.500, sekitar 70% kami sudah bagus. Kalau semuanya bebas, dan semuanya bebas korupsi, anti korupsi di desa, kami pasti nilainya agak bagus. Kami sangat terima kasih Bapak Ketua, dan mudah-mudahan karena Bapak Ketua adalah tentu memberikan semangat kepada kami, dan harapan kami apalagi Pak Gubernur datang semua, dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kami untuk terus maju dan berkembang. Selamat datang, kami ucapkan selamat lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam sambutan kami, tentu kekurangan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya miliknya dari pencipta. Selamat kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan sambutannya di hadapan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita simak bersama sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang akan disampaikan secara virtual. Untuk itu kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, beserta seluruh jajaran, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar, beserta seluruh jajaran, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Firly Bahuri, beserta seluruh jajaran, Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Petrus Reinhard Kolose, beserta seluruh jajaran, dan para gubernur, bupati, wali kota, serta masyarakat hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting, yaitu kick off pelaksanaan pembentukan Desa Anti Korupsi tahun anggaran 2022. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap inisiatif KPK ini dalam hal pembentukan Desa Anti Korupsi. Upaya yang dimulai dengan mengukur indikator Desa Anti Korupsi akan diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dari pemerintah desa dan masyarakat di dalam menggunakan anggaran desa dan membangun desa untuk terus mewujudkan kesejahteraan, tentu dengan semangat dan perspektif untuk menjaga dari praktek korupsi atau perspektif anti korupsi. Saya dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini, tentu karena kita juga berharap dana desa yang setiap tahun sudah dianggarkan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan kemajuan di desa. Dan itu hanya bisa berjalan apabila pelaksanaannya bersih dari praktek korupsi. Desa adalah bagian yang penting dari Republik Indonesia, merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki hubungan langsung kepada masyarakat dan juga memiliki karakteristik sumber daya dan kehidupan sosial budaya yang begitu beragam. Ada desa yang sudah maju, ada desa yang sedang dalam pergerakan untuk maju, masih ada desa yang tertinggal dan miskin. Posisi dan peranan desa sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintah dan di dalam upaya kita mencapai tujuan pembangunan Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka percepatan pembangunan di desa harus dilakukan, tentu dengan dukungan anggaran dari negara. Dana desa selain untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk terus membangun desa,
membina masyarakat, dan yang paling penting terus memberdayakan dan meningkatkan kualitas masyarakat. Begitu pentingnya pembangunan di level desa dan peranan dana desa, sehingga sumber dana tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan sekali lagi harus dipergunakan bebas dari korupsi. Sumber dana desa yang berasal dari APBN adalah berasal dari masyarakat juga. Apakah itu berasal dari pendapatan pajak maupun pendapatan kepabianan, cukai, dan pendapatan negara bukan pajak. Jadi dari rakyat harus kembali ke rakyat dengan manfaat yang semaksimal mungkin. Pada tahun 2015, alokasi APBN untuk dana desa baru mencapai 20,76 triliun rupiah. Dan setiap tahun, sejak tahun 2015, alokasi dana desa meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 72 triliun rupiah. Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan 68 triliun. Secara total, jumlah dana anggaran pendapatan belanja negara APBN yang dialokasikan untuk dana desa sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 ini telah mencapai 468,9 triliun rupiah. Ini adalah sebuah angka yang begitu besar dan seharusnya kita berhak untuk melihat dampak dari dana desa itu, yaitu dalam bentuk kemajuan desa dan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat di desa. Dalam hal ini, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Meskipun demikian, dana desa yang berasal dari APBN dan kemudian ditransfer ke daerah harus bisa dimanfaatkan dengan kewenangan yang diberikan kepada desa itu untuk benar-benar kemaslahatan masyarakat desa. Prioritas pembangunan di desa harus tepat. Kompetensi di dalam mengelola dana desa juga harus meningkat. Dan yang paling penting juga integritas para pengelolanya juga harus baik. Pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19, dana desa memiliki peran yang luar biasa penting, yaitu menjadi salah satu bantalan sosial, yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Juga dana desa diprioritaskan untuk membangun ketahanan pangan dan hewani dan juga untuk penanganan COVID itu sendiri. Betapa pentingnya peranan dana desa ini yang tentu kita berharap akan terus bisa dikelola secara lebih baik. Dari sisi penyerapan selama 7 tahun ini kita melihat dana desa hampir 100% selalu bisa digunakan. Hasilnya antara lain dalam bentuk pembangunan jalan desa yang dalam 7 tahun mencapai 308.490 km. Saya juga melihat jembatan yang dibangun sebanyak 1.583.215 meter. Juga dana desa bermanfaat untuk membangun pasar-pasar di desa, lebih dari 12.200 pasar di desa, dan juga bahkan untuk membangun sarana olahraga, 29.210 sarana olahraga dibangun dengan dana desa. Dana desa juga sangat bermanfaat untuk membangun fasilitas kesehatan seperti 42.000 lebih unit posyandu dan bahkan hingga membangun fasilitas untuk mandi, cuci, dan kakus lebih dari 443.000.
Ini tentu sangat bermanfaat bagi desa sehingga mereka bisa hidup lebih sehat, lebih bersih, dan tentu lebih sejahtera. Desa juga mampu membangun dengan dana desanya untuk kebutuhan membangun sumur lebih dari 74.000 dan untuk membangun polindes. Ini semuanya merupakan bentuk komitmen yang nyata dari negara. Negara hadir hingga sampai ke level desa. Tentu dengan lebih dari 400 triliun yang sudah dialokasikan, kita melihat kemajuan dalam bentuk penurunan angka kemiskinan di desa. Jumlah dan persentase penduduk miskin di desa telah turun dari 14,21% atau 17,94 juta orang pada tahun 2015 pada saat dana desa dimulai, sekarang menjadi 14,64 juta atau dalam persentase 12,53% pada tahun 2021. Ini penurunan yang harus kita syukuri karena kita juga melihat selama pandemi banyak hal mengalami kemerosotan akibat pandemi. Kita melihat penurunan kemiskinan di desa harus dipertahankan. Negara hadir adalah sebuah konsep mengenai masyarakat yang merupakan bagian dari negara memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam bentuk pajak, namun negara juga wajib untuk hadir untuk membangun masyarakat dan juga perekonomian. Setiap rupiah uang negara yang diperoleh dari rakyat harus kembali ke rakyat. Ini hanya bisa terjadi apabila seluruh pengelola keuangan negara memiliki integritas, termasuk untuk kepala desa dan aparat desa. Ancaman korupsi adalah begitu nyata. Dana desa yang selama ini telah dialokasikan lebih dari 7 tahun perlu untuk kita jaga bersama-sama. Kita masih prihatin adanya ancaman perilaku korupsi oleh kepala desa. Pada tahun 2022, di mana dana desa mencapai alokasi sebesar 907 juta untuk setiap desanya, rata-rata tentu akan memberikan juga elemen budaya bagi para pengelola dana desa. Apakah itu kepala desa maupun aparat desa. Pada tahun 2020 yang lalu, Indonesia Corruption Watch merilis 10 besar kasus korupsi di Indonesia di lembaga pemerintahan, di mana 141 kasus korupsi adalah di tingkat pemerintah desa. Ini adalah posisi nomor 2 tertinggi dalam kasus korupsi dibandingkan atau setelah korupsi di pemerintahan kabupaten dan kota. Tentu ini menjadi salah satu keprihatinan dan sekaligus PR bagi kita semua. Dana transfer ke daerah dan dana desa yang kita kumpulkan dari rakyat tidak seharusnya menjadi objek korupsi. Korupsi adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dia juga merupakan penyakit yang bisa menular dan mematikan. Negara ataupun unit pemerintahan yang terus-menerus mengalami korupsi, pasti rakyatnya tidak sejahtera. Pasti muncul ketimpangan, pasti memunculkan suatu kerentanan sosial. Dan korupsi juga merusak demokrasi kita. Ini adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, bagi kita semua, bagaimana mengurangi atau dalam hal ini menghilangkan praktek korupsi di desa menjadi suatu kebutuhan yang penting. Saya senang bahwa KPK pada hari ini memiliki inisiatif
untuk terus melakukan kegiatan perbaikan tata kelola dan praktek integritas hingga ke dana desa. Saya harap berbagai inisiatif yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat nyata di dalam memerangi korupsi sebagai extraordinary crime, terutama pada saat kita menghadapi tantangan extraordinary yaitu pandemi. Selamat melakukan kegiatan di dalam rangka untuk meningkatkan integritas dari seluruh aparat di desa. Saya berharap di dalam pengelolaan APBN, pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung, KPK, Kepolisian mampu bersama-sama memperkuat integritas dari seluruh penyelenggaraan negara hingga ke desa. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan perkuatan baik menggunakan aparat internal maupun menggunakan aparat penegak hukum. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif di dalam menjalankan aktivitas yang bermanfaat bagi negara, terutama dalam memerangi praktek korupsi. Saya selalu mengatakan, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi Indonesia. Salah satunya adalah dengan melaksanakan tugas secara bersih, komitmen integritas, dan tidak melakukan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.